Dugaan korupsi di proyek kereta cepat WUS menjadi pembicaraan publik. Nama Presiden ke-7 Joko Widodo disebut-sebut dalam kasus ini. Apakah proyek WUS ini dugaan korupsi atau justru kasus politik? Kami akan membahasnya Ketua Umum DPP Projo Budi Aris Setiadi dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Pak Budi, selamat sore Pak Zainur. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Saya langsung ke Pak Budi Ari dulu. Pak Budi, proyek WUS mendapat banyak sorotan, ada yang menilai ini sudah salah sejak awal, bahkan ada dugaan korupsi dengan membengkaknya utang dari proyek ini. Apakah menurut Anda proyek WUS kereta cepat gagal? Kita harus, jangan pertanyaannya kok simplistis banget. Proyek WUS itu gagal itu sangat simplistis, pertanyaannya dangkal, Mbak. Jadi menurut Anda kenapa? Jadi menurut Pak Budi kenapa sekarang banyak yang mengkritik WUS? Oke, itu pertanyaan saya. Itu wartawan wawancara Kompas sosial, jangan pertanyaannya simpel sekali, gitu loh. Pertama kita lihat kebijakannya. Kebijakan kereta WUS ini untuk melompati peradaban. Untuk menuju negara maju, maka kita perlu transportasi publik yang bisa efisien, cepat, dan juga ramah lingkungan. Kedua, di level programnya kereta cepat, baru di level teknisnya. Makanya kita pilah-pilah dulu. Jangan langsung gagal, enggak. Kita lihat dari sisi apa dulu. Kalau gagal itu proyek bukan proyek mangkrak, itu barang udah jadi. Gitu loh. Satu. Kedua, sampai saat ini saya udah cek, itu WUS itu, KCIT itu EBITDA-nya sudah positif. Artinya pendapatan atau penghasilan KCIC atau WUS ini sudah melebihi dari biaya operasionalnya. Jadi secara bisnis dia sudah menghasilkan selisih atau keuntungan. Walaupun memang skema atau financial structure-nya menimbulkan problema. Misalnya begini, grace period cuma 5 tahun, tenornya 20 tahun. Jadi kan bisa dibuat misalnya solusinya grace periodnya ditambah 10 tahun, tenornya diperpanjang menjadi 50 tahun sesuai masa konsesi. Setelah itu gimana? Bisa juga ada solusi lain, misalnya di IPO kan saja, gitu loh. Jangan melihat sesuatu, ini barangnya jadi loh, karena saya punya pengalaman jadi Menkominfo di perintah Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu untuk mengeksekusi program BTS yang waktu itu mangkrak. Karena Pak Presiden nggak mau barangnya mangkrak gitu loh. Dan saya menyelesaikan 6.500 BTS Kominfo itu tanpa tambahan anggaran sedikit pun. Jadi kita harus lihatnya pilah dulu. Ini di level kebijakannya, di level problemnya, di level programnya, atau di level teknikal. Dari sisi kebijakanaannya seperti apa, dibandingin seperti apa, gitu loh. Tapi kalau dari sisi kebijakan Pak Budi, kan kita lihat misalnya Pak Mahfud juga meminta harusnya ada pemeriksaan, lalu kemudian mempertanyakan. Tadinya kan ini proyek ada proposal dari Jepang ke China, itu pertanyaan satu. Yang kedua, cost overrun 1,2 miliar US dollar. Artinya apakah menurut Anda memang ini masalahnya di kebijakan atau teknis, Pak Budi? Begini, kalau saya kan juga tadi ditanya sama media, bagaimana kalau ada masalah hukum? Makanya saya pilah-pilah dulu kebijakan, programnya, teknikal, atau teknikal itu kan bisa aspek pembangunannya, development, atau aspek keuangannya. Diperiksa aja di situ. Kalau saya dukung, saya ditanya wartawan media, dukung nggak KPK melakukan penyelidikan? Dukung. Kalau ada problem-problem hukum atau perilaku melanggar hukum dari proyek WUS, silahkan dikejar, gitu loh, nggak ada masalah. Saya pro penegakan hukum. Termasuk Pak Jokowi juga pro ya? Berarti ini hasil percakapan dengan Pak Jokowi kemarin ya? Saya bilang bahwa ini memang ada cost overrun tambahan. Itu mesti dijelaskan oleh orang yang mengerti kenapa ada cost overrun 1,2 miliar dolar. Mungkin keterlambatan program. Itu sangat teknikal itu penjelasannya. Menurut hemat kami nanti pihak yang berwenang dalam hal ini Kereta Api Indonesia atau KCC bisa menjelaskan itu semua, atau orang-orang yang terlibat dalam program ini. Kan Menteri BUMN-nya 2 yang terlibat, yang sangat detail mengetahui semua keputusan-keputusan ini, gitu loh. Makanya lihat dulu dari di mana problematikanya, jangan gagal
bus saya sekarang kalau ke Jakarta Bandung pasti saya naik bus kok. Gitu loh. Jangan langsung berkesimpulan proyek ini gagal, orang barangnya jadi, melayani masyarakat dengan baik, gitu loh. Oke. Nggak usah dibilang gagal. Oke, sudah karena proyeknya sudah jalan. Sekarang kan kita tinggal melihat bagaimana nanti hasil mungkin yang kita tahu sekarang mungkin. Problemnya nanti kita akan lihat, nanti kita lanjutkan. Gini, problemnya di financial structure-nya. Karena gini, prinsip-prinsip transformasi publik itu memang bukan mengejar keuntungan, tetapi benefit. Contoh MRT di Singapura. Mana kalau dihitung-hitung untung sama investasi, nggak akan bisa. Oke. Di Oke, baik, nanti kita itu kereta transportasi publiknya disubsidi $500 juta per tahun. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin ya, bahwa ini benefitnya untuk sosial. Saya ke Pak Zainur. Pak Zainur, apakah desakan untuk mengusut dugaan penyimpangan sudah tepat atau belum? Nanti dijawab. Usai jeda, saudara tetap di Kompas Petang. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Zainur. Apakah desakan untuk mengusut dugaan penyimpangan sudah tepat? Anda melihat ini adalah upaya untuk keterbukaan atau justru ada unsur politis di sana? Pak Zainur. Harus dong, harus dilakukan audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan. Bahwa proyek KCIC ini mengandung masalah, jelas terjadi off-run lebih dari 30%. Juga beban operasionalnya juga sangat tinggi, beban utangnya juga sangat banyak, harus dicicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan 40-60 tahun. Ini kan artinya ada problem di dalam proyek tersebut. Pertanyaannya, problem dalam proyek tersebut itu karena perencanaan yang buruk atau markup di dalam pembangunan. Nah, untuk sampai pada jawaban itu membutuhkan audit. Kita tidak bisa ngarang menjawab gitu ya, baik mengatakan ada atau tidak ada, itu baiknya tunggu dulu dilakukan audit terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau di audit itu bisa dibuat tahapan. Yang pertama menilai pengambilan kebijakannya, pengambilan keputusannya. Apakah pengambilan keputusannya itu sudah didasarkan pada informasi yang benar, pada iktikat yang baik atau tidak? Ataukah ada ya konflik kepentingan atau interest pribadi atau berdasarkan informasi yang palsu sehingga kemudian kebijakannya diambil tidak baik. Yang kedua dari sisi pembangunan, dari sisi konstruksi. Mulai dari pengadaan lahan sampai kepada pengadaan barang dan jasa di dalam pembangunan, mengapa terjadi cost of run yang sedemikian panjang, sedemikian banyak? Itu juga harus diaudit. Nanti kalau diaudit bisa sampai kepada kesimpulan apakah karena ada markup atau karena memang ada berbagai perubahan terhadap desain sehingga memang otomatis ada kenaikan harga. Juga tentu waktu itu ada konteks COVID juga atau mungkin karena kenaikan harga seiring waktu. Nah, kalau sudah diaudit semuanya akan terlihat siapa yang melakukan markup, jerat dengan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya sudah. Tapi kalau belum ada audit, susah kita berdebat. Dan saya tidak setuju proyek ini dilanjutkan sebelum ada audit menyeluruh termasuk khususnya oleh aparat penegak hukum. Jadi audit mendesak untuk dilakukan untuk mengetahui bahwa ini ada markup atau justru ada unsur politis di belakangnya. Jelas. Kita mau pakai dasar apa kalau mau melanjutkannya ke Surabaya? Kalau tidak menggunakan dasar audit terlebih dahulu, itu juga sebagai bentuk pembelajaran ke depan. Kalau mau melanjutkan ini ke Surabaya, kita harus tahu dulu Mbak perencanaannya yang benar, biar tidak mengulang kesalahan perencanaan Jakarta. Oke, Pak Zainur, saya punya pertanyaan. Jelas overrun sehingga salah dalam perencanaan. Ya. Saya punya pertanyaan, jawab singkat saja. Ini kan sudah diselidiki oleh KPK, artinya harus ada yang diperiksa. Siapa yang harus diperiksa? Pejabat mana yang diperiksa? Apakah Pak Joko juga harus diperiksa? Jelas dari mulai pengambil kebijakannya ya, mulai dari presiden, menteri BUMN, menteri perhubungan sampai kepada pelaksana proyeknya semua harus diperiksa. Dokumennya semua harus diaudit mulai dari dokumen negosiasi, MOU, kontrak sampai kepada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek pembangunannya. Itu harus diperiksa semua sehingga nanti kalau sudah diperiksa kan bisa sampai kepada kesimpulan ada atau tidak pidana yang terjadi dalam proyek bus ini. Gitu, Mbak. Oke, Pak Budi, sekarang memang concern kita bagaimana menyelesaikan utang di mana cost overrun yang cukup membengkak.
APBN juga tampaknya tidak bisa, dan antara belum memberikan penegasan mau bayar atau tidak melalui dividen. Nah, tadi disampaikan bahwa harus ada penyelidikan dulu, audit menyeluruh dulu, kemudian pemanggilan para pejabat yang terlibat dalam proyek ini termasuk Pak Jokowi. Kemarin berbicara dengan Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi akan mendukung proses hukum ini? Gini, proses hukum harus dilakukan karena kita kan negara hukum. Ya. Karena itu tadi benar itu audit aja dulu. Kalau kita mau melanjutkan ke Jakarta Surabaya harus ada audit menyeluruh terhadap program atau proyek ini. Gitu loh. Karena saya melihat sesuatu itu lihat dari kebijakannya atau programnya, ini kredibilitas program bahwa kita perlu transportasi publik. Iya, bahwa di level teknis banyak problematika silakan aja, apalagi kalau ada konsekuensi hukum, silakan aja di proses secara hukum. Kita negara hukum, saya dukung itu kok. Kalau tidak tanya proses hukum silakan aja. Cuman tetap harus praduga tak bersalah. Pihak-pihak sebagai penyelenggara proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini kan bisa ditanya satu-satu gitu loh. Manakala mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ya diproses saja secara hukum begitu. Kita ini mendukung transparansi, mendukung pemerintahan yang bersih. Tetapi juga jangan semena-mena atau serta-merta dengan gampangnya ini gagal, enggak. Nanti nanti setelah Pak Prabowo nggak jadi presiden, nanti diumpak-umpak lagi soal MBG, soal Koperasi Desa Merah Putih, soal perumahan rakyat, program-program ini kebijakan pemerintah ini problematikanya gimana? Di level pelaksanaan apa di level kebijakan? Kalau kebijakan kan nggak bisa, itu pilihan politik kok. Gitu loh. Baik. Kita menunggu keterbukaan terkait dengan proyek ini sehingga tidak lama menjadi polemik di masyarakat, begitu ya, supaya jelas di mana duduk perkaranya. Terima kasih Pak Budi Ari, terima kasih Pak Zainur telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.